Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Topers. Hilang tanpa sejarahnya. Jadi kami dari para keluarga pewaris kerajaan Sultan Raja-Raja Aceh tidak ingin supaya proyek IPA ini dilanjutkan, karena di sini adalah makam para leluhur kita. Negara yang bodoh adalah negara yang melupakan tentang sejarah. Subhanallah, Cut Putri keturunan Sultan Aceh makin melejit namanya. Dan inilah 5 fakta Cut Putri yang harus didengarkan oleh Erdogan demi membela kebenaran sejarah agama Islam Indonesia. Termasuk juga satu proyek yang memang sudah berada sebelumnya bertahun-tahun, yaitu proyek IPLT atau instalasi pengolahan lumpur instalasi pengolahan lumpur tinja tepat di makam ulama bangsa Aceh, di makam para raja-raja kami, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun, dan kami sangat menyayangkan kejadian tersebut. Cut Putri, wanita keturunan Kesultanan Aceh ini menyurati Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Aksinya menyurati Presiden Turki ini menjadi sorotan publik yang menggemparkan Nusantara Indonesia. Kenapa tidak? Karena ia bukan lagi menyurati Jokowi atau pemerintah daerah, melainkan ke pemimpin Turki. Hal itu bermula dari keresahan Cut Putri akan kondisi warisan Islam di Aceh yang cepat atau lambat dimusnahkan karena pembangunan proyek. Untuk diketahui, pemerintahan Banda Aceh kembali melanjutkan pembangunan proyek IPAL di Kampung Pandi, kota setempat pada akhir Februari 2021. Sangat mengejutkan, justru bangunan itu sempat dihentikan karena banyak ditemukan situs bersejarah seperti nisan makam raja dan ulama Aceh pada 2017. Sosok Cut Putri seketika menjadi pembicaraan. Ternyata sosok wanita keturunan Kesultanan Aceh ini punya yayasan dan aktif di bidang pendidikan, sejarah, sosial, budaya, dan agama. Pertama, Cut Putri lulusan Unpad S2 di Amerika Serikat. Cut Putri bukan wanita biasa. Nama Cut Putri rupanya cukup dikenal publik karena memiliki yayasan dan aktif di bidang pendidikan. Cut Putri menjadi lulusan salah satu universitas negeri bergengsi dan universitas di luar negeri. Cut Putri diketahui merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Penjajaran. Setelah menjadi dokter, Cut Putri melanjutkan studinya di Amerika Serikat pada 2011. Kedua, merekam kejadian tsunami Aceh. Kembali ke 2004, Cut Putri sempat menjadi viral sebab ia menjadi salah satu perekam musibah besar tersebut. Usianya saat itu masih 15 tahun. Rekaman Cut Putri tentang tsunami Aceh telah tersebar di berbagai outlet media internasional. Cut Putri berhasil mengabadikan kejadian yang menewaskan kurang lebih dari 230.000 orang itu selama 18 menit. Videonya ditayangkan ulang di beberapa media, khususnya di televisi. Merekam kejadian tersebut mengutip media bersama dakwah, Cut Putri merasa berada di antara hidup dan mati. Ia pasrah, namun memilih untuk tetap merekam videonya agar kelak dunia tahu betapa besarnya kuasa Sang Pencipta. Ketiga, punya yayasan. Tumbuh besar di Aceh dan menjadi salah satu korban tsunami Aceh 2004 lalu, hati Cut Putri tampaknya tergerak untuk melakukan berbagai kegiatan sosial. Ia diketahui memiliki yayasan yaitu Cut Putri Foundation dan memimpin yayasan Darun Donya. Mengutip unggahan Blood for Life Foundation, tak hanya menjadi dokter, dalam sebuah kesempatan di 2017, Cut Putri aktif berbincang, menghibur, serta mendatangi satu persatu rumah singgah beserta keluarga pendampingnya dari seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Selain aktif di bidang sosial, Cut Putri juga aktif di bidang sejarah, pendidikan, budaya, dakwah, dan agama. Keempat, keturunan bangsawan. Cut Putri dikabarkan merupakan keturunan bangsawan. Di beberapa media menyebutkan Cut Putri merupakan keturunan Kesultanan Aceh. Di laman resmi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Cut Putri juga disebut sebagai salah seorang keturunan Kesultanan Aceh. Dalam arsip tersebut, Cut Putri terlihat mengunjungi kegiatan pendatangan nisan-nisan kuno BPCB Aceh di Kampung Pandi. Sedangkan kelima, surati Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Keturunan Sultan Aceh Cut Putri meminta bantuan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pemimpin Darun Donya itu meminta bantuan terkait situs sejarah yang terancam punah dan tidak dirawat. Dalam suratnya dia menyebut Aceh Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat.
Surat itu berisi permohonan bantuan kepada pemimpin Turki untuk membantu Aceh yang kini tengah berada dalam kondisi darurat, kata Cut Putri dalam keterangannya di Banda Aceh, Indonesia. Menurut Cut Putri dalam suratnya, disampaikan Aceh saat ini membutuhkan bantuan Turki untuk membantu menyelamatkan khazanah dan warisan Islam Asia Tenggara di Aceh yang sedang kritis dan terancam dimusnahkan. Cut Putri menyampaikan, situs sejarah makam kuno para raja dan ulama Kesultanan Aceh di Darussalam, termasuk makam para ulama dan perwira pasukan Turki Utsmani yang dulu dikirim oleh Sultan Turki Utsmani untuk membantu Kesultanan Aceh. Situs yang paling terancam, kata Cut Putri, khazanah peninggalan sejarah peradaban bangsa Turki di kawasan situs sejarah Istana Darul Makmur, Kuta Farusah Pindi Gampong Pandi, Banda Aceh, yang terancam musnah dengan dibangunnya proyek IPAL Banda Aceh. Kawasan bersejarah berisi ribuan makam para raja dan ulama Kesultanan Aceh Darussalam dan peninggalan bangunan-bangunan kuno, tegas dia. Cut Putri menuturkan, selama bertahun-tahun proyek IPAL diprotes oleh rakyat Aceh, segala usaha damai sudah dilakukan oleh segenap rakyat Aceh untuk menyadarkan para pemimpin yang hendak memusnahkan warisan budaya Islam di Aceh. Para raja dan ulama Kesultanan Aceh adalah para aulia, pendiri tonggak sejarah tegaknya dakwah Islam di Asia Tenggara yang telah memilih tanah Aceh sebagai tempat bersemayam tulang bululangnya, kata Cut Putri. Oleh karena itu, Cut Putri mengatakan pihaknya menyatakan Aceh dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan bantuan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan serta dukungan dari segenap rakyat Turki. Cut Putri menuturkan, sebelumnya mereka sudah membincangkan hal ini secara langsung dengan Wakil Perdana Menteri Turki dalam kunjungan kenegaraan bersama Duta Besar Turki. Besar harapan kami agar Presiden Recep Tayyip Erdogan bersama segenap rakyat Turki dapat membantu kami di sini yang sedang berjuang, kata Cut Putri. Cut Putri juga menerangkan hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh dan Turki telah terjalin sejak ratusan tahun. Kesultanan Aceh dan Turki kerap saling membantu dalam dakwah Islam dan untuk melawan penjajahan. Sejarah juga mencatat eratnya korespondensi antara kedua negara, termasuk permohonan bantuan dari para Sultan Aceh kepada Turki saat Aceh berada dalam kondisi darurat. Demikian Cut Putri. Seperti diketahui, pemerintahan Banda Aceh kembali melanjutkan pembangunan proyek IPAL di Gampong Pandi, kota setempat pada akhir Februari 2021. Bangunan itu sempat dihentikan karena banyak ditemukan situs bersejarah seperti nisan makam raja dan ulama Aceh pada 2017 lalu. Kemudian kelanjutan pembangunan tersebut menuai kritikan serta penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Aceh, terutama warga setempat, budayawan hingga keturunan Raja Aceh. Kalau bicara Ustadz Felix Yau, kita selalu diingatkan dengan Muhammad Al-Fatih dari Turki. Nah, bicara tentang masalah pertama kali Sultan Raja masuk Islam, Raja Aceh, menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu, ulama Aceh, merubah dari bank konvensional menjadi bank syariah Aceh. Kira-kira kalau Aceh sama Turki mana lebih dulu? Turki Utsmani 1385. Ingat, 1385, 1385, 1385. Turki Utsmani. Saya ziarah ke makam Malikul Saleh. Apa yang tertulis? 1297. Turki 1385. Malikul Saleh 1297. Mana yang lebih dulu? Oleh sebab itu maka berbicara tentang masalah kerajaan Islam, berbicara masalah ekonomi Islam, kalau ada orang yang terkaget-kaget, terkejut, ini orang buta sejarah, tidak membaca sejarah. Allahu Akbar. Ustadz Felix jauh-jauh ke Turki meneliti 1385. Hari ini beliau datang kemari untuk memperhatikan 1297. 1385 kurang 1297, 88 tahun sebelum Turki Utsmani, Aceh sudah berdiri tegak dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustadz Somad dari mana? Kerajaan Melayu. Aceh di atas.
Di bawah Aceh, Kerajaan Melayu Langkat, Tanjung Pura. Di bawah Kerajaan Melayu Langkat, Kerajaan Melayu Delhi, Medan, Sumatera Utara. Di bawah Medan, Kerajaan Melayu Serdang, Kabupaten Serge, Serdang Bedage. Di bawah Serdang, Kerajaan Melayu Asahan, Tanjung Balai, Kisaran, Kabupaten Asahan. Di bawah itu, Kerajaan Melayu kampung halaman kami, Siak, Sri Indrapura. 1723. 1723. Ustaz Somad kok ingat tahun-tahun ini? Lama saya ngapalnya. Tadi di jalan tak ada ngobrol sepatah pun dengan Ustaz Felix. Ngapal tahun-tahun itu. Thank you to everyone for watching this video. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini.